Metode berikutnya dalam optimasi dua variabel yang akan kita pelajari adalah metode steepest ascent atau descent. Nah, perbedaan mendasar steepest ascent atau descent ini dengan Hook-G sebelumnya adalah pada metode ini gradien atau kemiringan itu diperhitungkan. Nah, gradien ini merupakan besaran yang menunjukkan kemiringan dari kenaikan nilai fungsi. Nah, ini disimbolkan dengan nabla. Dan gradien dari f merupakan besaran vektor yang nilainya itu sama dengan turunan parsial fungsi terhadap x dengan arah yang disimbolkan dengan indeks i, ditambah dengan turunan parsial fungsi terhadap y dengan arah yang disimbolkan dengan indeks j. Nah, secara dasar gradien ini dia menunjukkan kemiringan yang arahnya naik. Jadi untuk kasus minimasi, gradien ini dikalikan dengan negatif. Nah, pada metode ini juga kita menggunakan fungsi parameter yang didasarkan pada variabel h. Nah, nantinya fungsi parameter ini kita maksimasi agar mendapatkan nilai yang optimal. Nah, jadi fungsi parameter di sini merupakan fungsi utama, namun yang kita inputkan bukan x dan y awal, melainkan x dan y yang telah dimodifikasi dengan parameter h. Jadi inputnya untuk x itu adalah x plus turunan parsial fungsi terhadap x dikali h, dan untuk y adalah y plus turunan parsial fungsi terhadap y dikali h. Nah, tujuan dari perhitungan gradien atau kemiringan serta fungsi parameter dapat kita lihat lebih jelas menggunakan peta kontur berikut. Di sini kita menggunakan tebakan awal yang letaknya itu pada kontur biru muda yang nilai z-nya 2,05. Nah, di sini seperti digambarkan ada dua vektor, yaitu vektor i dan vektor j, di mana ini besarnya adalah turunan f, turunan fungsi terhadap x dan turunan fungsi terhadap y, dan gradiennya merupakan garis miring ke atas ini. Nah, ini gradiennya, dan ini merupakan produk dari kedua vektor ini. Nah, di sini gradiennya menunjukkan dakian tercuram atau steepest ascent dari nilai z-nya. Karena ini kita bisa lihat dia tegak lurus ya terhadap konturnya. Nah, ini kalau konturnya itu kita perpanjang kemungkinan seperti ini. Nah, ini kurang lebih tegak lurus, dan arah tegak lurus itu dalam kontur ini dia adalah arah yang paling curam menuju ke titik puncak. Nah, pada dakian ini juga kita kalau teruskan itu, kalau misalnya kita teruskan, dia juga nanti kalau kita gambarkan itu, nah, yang terjadi ketika kita meneruskan dakiannya dari titik puncak dan kita lanjutkan adalah nilainya itu dia menurun. Jadi kita mendaki dari sini lalu sampai ke sini, dan apabila kita teruskan, maka nilai di sini adalah lebih kecil daripada nilai di sini. Nah, inilah yang akan kita usahakan untuk maksimalkan dengan fungsi parameter. Jadi pemilihan h pada fungsi parameter itu kita pilih sedemikian rupa agar dakian dari gradien dia berhenti di sini, di titik maksimumnya. Untuk algoritma metode steepest ascent atau descent ini, seperti tadi kita memulai dengan menentukan tebakan awal, mendefinisikan fungsi, termasuk fungsi-fungsi turunan tadi, turunan parsial. Lalu setelah itu kita membuat fungsi parameter dengan h pada arah gradien tadi, yang gradien paling curamnya. Lalu kita mengoptimasi h-nya agar tadi berhenti di titik yang dia paling puncak. Dan lalu setelah itu kita menghitung nilai baru dari tebakan awalnya, dan kita cek apakah gradiennya itu dia sudah kurang dari toleransi atau belum. Apabila belum, maka kita mengulang proses. Lalu apabila sudah, kita telah menemukan nilai x dan y yang optimum. Nah, berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan latihan soal nomor 1 dengan metode steepest ascent pada Scilab. Nah, seperti algoritma tadi, pertama kita definisikan fungsinya,
lalu memilih tebakan awal. Dan seperti pada metode Hughes, untuk memudahkan dalam pemilihan tebakan awal, kita menyusun peta kontur terlebih dahulu. Nah, peta konturnya seperti ini, sama seperti sebelumnya, dan harusnya nanti kita temukan nilai maksimum fungsinya itu ada pada X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 5. Nah, kita bisa memilih nilai tebakan awal dari peta kontur tersebut. Pertama-tama kita pilih dulu. Misalkan kita pilih tebakan awal untuk X1 adalah 7, tebakan awal X2 adalah 1, lalu kita pilih juga hanya, misalkan karena ini dia staples descent atau minimasi, kita coba negatif, misal 1,2. Lalu kita tentukan dx1 dan dx2 juga. Kita gunakan agar akurat 1 kali 10 pangkat min 2 atau 0,001. Lalu kita tentukan juga perubahan dari konstanta parameter. Lalu kita tentukan error awal. Nah, setelah itu kita definisikan fungsi turunan parsialnya. Misal kita misalkan turunan fungsi terhadap X1 adalah df1 dan turunan fungsi terhadap X2 adalah dfx2. Kita masukkan nilai turunan dari fungsi terhadap X1-nya. Kita menggunakan metode center difference. Yang mana rumusnya adalah nilai fungsi dengan variabel bebasnya kita tambahi delta. Lalu untuk fungsi yang variabel bebasnya kita kurangi dengan deltanya, kita misalkan double x saja. Jadi yang tadi plus delta, yang sekarang minus delta. Lalu kita definisikan juga nilai turunan fungsi terhadap variabel x2. Nah, lalu kita masukkan rumus turunan dari menggunakan center difference. Nah, lalu kita definisikan juga
turunan dari fungsi parameter kita. Nah, tadi kan pada fungsi parameter variabel yang kita inputkan bukan X atau Y awal ya, melainkan yang sudah dimodifikasi seperti ini. Pada X1 dia pakainya X plus turunan parsial terhadap X dikali H, dan pada X2 dia juga plus turunan parsial terhadap X2 dikali H. Nah, ini variabel ini kita misalkan dengan simbol yang berbeda daripada tebakan awal yang hanya X1 dan X2 saja. Misal kita pakai X1B dan X2B. Kalau kita masukkan nilainya, X1 ditambah turunan parsial tadi terhadap X1, lalu dikali H. Begitu juga dengan X2. Kita misal fungsi parameter kita dengan F besar yang nilainya adalah fungsi utama dan variabel modifikasi kita. Nah, lalu karena kita juga nanti butuh untuk menghitung turunan dari fungsi parameter, kita hitung juga ketika fungsi parameter ini kita modifikasi pada H-1 dan H+1. Misalkan untuk ketika kita menghitung fungsi parameter pada H+1, kita misalkan variabel bebasnya adalah X1B1. Kita copy paste saja. Hanya karena dia H+1, maka ini kita tambahkan dengan delta H. Lalu fungsi parameter ketika dia H+1, kita simbolkan F1, F besar 1. Variabel yang mempengaruhinya kita sesuaikan. Nah, lalu satu lagi, kita menghitung nilai fungsi parameter untuk ketika dia H-1. Yang tadinya plus delta H jadi min delta H. Lalu fungsinya kita misalkan F besar 2. Nah, setelah kita definisikan nilai-nilai fungsi parameter ketika dia pada H sama dengan H, H sama dengan H+1, dan H sama dengan H-1, kita bisa menghitung turunannya. Turunan dari fungsi parameter dengan metode center difference juga, yaitu ketika fungsi parameter kita di H+1 atau F besar 1 dikurangi dengan nilai fungsi parameter pada saat H sama dengan H-1 atau F besar 2 dan dibagi 2 kali deltanya.
Nah, lalu kita karena tadi kita ada tahap eksplorasi untuk mengoptimasi nilai H agar dia itu berhenti pada titik puncak, maka kita juga perlu mendefinisikan fungsi untuk optimasi H. Itu menggunakan metode Newton-Raphson. H optimal bisa kita simpulkan H optimalnya itu sebagai H besar, dan dia merupakan fungsi dari H. Kita definisikan error untuk iterasi pertamanya, dan untuk menghitung nilai H optimalnya menggunakan komen while. Nah, jadi di sini kita inputkan nilai fungsi dari H. Di sini kita pakainya FF untuk membedakan dengan fungsi utama. Lalu kita juga inputkan fungsi dari H ketika dia itu H+1 dan H-1, dan kita cari turunannya dengan metode center. Lalu untuk menemukan H-nya, kita menggunakan rumus Newton-Raphson. H-nya adalah H dikurangi fungsi H yang awal dibagi dengan turunan dengan metode center yang kita cari ini. Lalu errornya didefinisikan kembali dengan cara seperti ini. H baru dikurangi H lama, atau bisa dibalik karena ini absolut, dan dibagi dengan H-nya, lalu dikali 100%. Lalu kita definisikan H yang kita temukan adalah H baru agar nanti iterasinya berakhir. Lalu H optimal adalah H yang kita cari di fungsi ini. Nah, sekarang kita masuk ke metode steepest descent-nya. Karena ini sifatnya iteratif, kita menggunakan fungsi while. Ketika errornya itu masih lebih besar daripada 1 kali 10⁻⁶,
Lalu kita masukkan nilai dari fungsi utama. Masukkan juga nilai fungsi turunan. Ini fx kita misalkan y. Lalu kita masukkan juga nilai H optimum yang kita cari tadi. Masukkan rumus pencarian X1 baru dan X2 baru, yang mana rumusnya adalah X1 baru sama dengan X1 awal ditambah fungsi turunan F1 fungsi turunan dari fungsi utama terhadap X1 dikalikan dengan H optimum. Begitu juga dengan X2 baru, rumusnya sama. Lalu kita definisikan errornya, karena tadi error saja itu sudah kita definisikan pada pencarian H baru dan metode iteratif utamanya. Maka kita bedakan sel error 1 itu untuk mengetahui perbedaan dari X1 barunya lalu kita gunakan variabel error 2 untuk menunjukkan perbedaan X2 baru terhadap X2 lama. Dan untuk error keseluruhan iterasinya kita menggunakan variabel awal error, yang mana nilainya merupakan rata-rata dari error 1 dan error 2. Coba kita bedakan error di sini dengan error di lainnya. Nah, kalau sudah, seharusnya kita sudah bisa menentukan nilai Y dan X1 dan X2 optimumnya. Kita coba run. Nah, berarti masih memproses ya. Coba kita tampilkan hasil-hasilnya dulu dengan comment print.
So kita mau menampilkan variabel x1, x2, nilai fungsi y, parameter h yang kita gunakan, dan x1 serta x2 baru. Berarti ada 6 variabel. Maka kita gunakan command printf untuk ngeprint 6 variabel tersebut. X1, X2, nilai dari Y, parameter H, dan nilai X1, X2 baru. Kita print di dalam fungsi ya. Oh ya, sama sepertinya ini tidak selesai memproses karena di sini belum didefinisikan kapan iterasinya itu harus berhenti. Jadi kita definisikan dulu. Iterasinya tuh berhenti ketika x1 yang kita cari di sini itu menjadi x1 baru. Dan juga x2-nya. Untuk bisa kita coba. Nah, sudah muncul ya hasilnya. Dia tuh berakhir di iterasinya berakhir di x1-nya sama dengan 3, x2-nya sama dengan 5, ini mendekati 5, dan y-nya 7,5, lalu h optimumnya itu minus 0,523, dan ini x1 dan x2 barunya bisa dilihat setiap iterasi dia makin mendekati ke nilai optimum 3 dan 5. Ini kita lakukan hanya dalam iterasi yang lebih singkat daripada metode Hughes. Bisa dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 iterasi. Nah, itu adalah untuk metode tipe accelerator design. Di sini dia memperhitungkan gradient dan juga menggunakan fungsi parameter agar iterasinya itu lebih efisien daripada metode Hughes.